Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan cerita untuk malam hari ini menang taruhan dengan makhluk goib. Cerita ini saya dapatkan dari Pak Heri waktu penulis bergabung dalam kegiatan ronda kampung pada hari Selasa dini hari. Beliau bercerita soal kakaknya yang kebetulan waktu muda ia senang berprihatin dan memiliki bekal ilmu. Baik ilmu yang ia dapat sendiri dari berprihatin dan dari ayahnya dan juga dari kakeknya. Sekarang kakaknya Pak Heri itu tinggal di Sumatera. Saat itu Pak Heri masih SMP kelas 2. Sedangkan kakaknya Pak Samsuri sudah menjelang dewasa. Jadi sekitar tahun 1970-an kejadian itu terjadi. Pada waktu itu masih gencar-gencarnya program pemerintah soal transmigrasi ke pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Dan Pak Samsuri pun ikut program transmigrasi itu ke Sumatera Selatan dengan niat untuk mencoba peruntungan di tempat yang baru sekaligus untuk hidup mandiri. Pak Samsuri dan rombongan yang ikut program itu pun berangkat ke Sumatera. Dengan biaya dari pemerintah, mereka dikumpulkan di satu tempat seperti asrama untuk beberapa hari. Diberi pengarahan terlebih dulu oleh pihak berwenang soal kondisi dan potensi tanah yang akan digarap di sana. Dan terakhir, para kepala keluarga tersebut disuruh memilih rumah yang akan mereka tempati. Pada suatu malam, sebelum besok pagi mereka pindah ke rumah baru, mereka diajak untuk melihat-lihat dulu rumah-rumah yang sudah disediakan di lokasi transmigrasi itu oleh beberapa petugas dinas transmigrasi, sekaligus memilih rumah yang mereka senangi. Di situ Pak Samsuri kemudian menjatuhkan pilihan pada satu rumah yang menurut penglihatan batinnya rumah itu seperti memancarkan sinar kebiruan, dan menurut pengetahuan yang ia ketahui hal itu adalah petanda rumah yang baik untuk ditinggali. Dan ternyata setelah kejadian yang dia alami sendiri dan sempat kembali pulang untuk liburan mengunjungi orang tuanya di Jogja, dia juga menceritakan pengalaman itu kepada bapaknya. Bapaknya malah menyalahkan dia karena menurut beliau kalau rumah memancarkan sinar kebiruan itu artinya sarang atau pusatnya makhluk gaib berkumpul. Jadi bukan rumah yang baik untuk ditinggali, tapi mau bagaimana lagi, sudah telanjur memilih rumah itu. Dan kembali ke cerita, selama 1 minggu Pak Samsuri sendirian dan belum berkeluarga tinggal di rumah itu, belum mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Dia bekerja seperti warga baru yang lain, yaitu mengharap lahan tanah yang dimilikinya. Barulah setelah 1 minggu berjalan, hampir setiap malam ada teror dari makhluk gaib, mulai dari satu sosok sampai banyak sosok dalam bentuk yang macam-macam mendatangi rumah itu dan mencoba mengganggu ketenangan Pak Samsuri. Tapi makhluk gaib yang berdatangan itu ternyata ketemu batunya. Pak Samsuri sejak dari kecil adalah seorang pemberani dan tidak takut melihat wujud-wujud makhluk gaib yang menyeramkan. Ditambah lagi, Pak Samsuri memiliki bekal ilmu kebatinan atau spiritual yang cukup kuat.
Alhasil semua bisa dipatahkan dan semua makhluk gaib yang datang bisa dikalahkan dengan ilmu yang dimilikinya. Dan tentunya pertempuran dilakukan dengan cara gaib. Ternyata kekalahan yang dialami oleh para makhluk gaib yang datang meneror Pak Samsuri itu membuat pimpinan atau raja dari para makhluk gaib tersebut akhirnya turun tangan dan ingin menjajah kekuatan Pak Samsuri, apalagi setelah mungkin menerima laporan dari para anak buahnya tentang kegagalan mereka meneror Pak Samsuri. Mungkin raja makhluk gaib itu penasaran, geram dan tidak terima anak buahnya dikalahkan oleh manusia yang bukan warga asli melainkan pendatang. Wujud raja makhluk gaib itu seperti orang tua yang berjenggot panjang dan bertubuh pendek. Mungkin seperti kurcaci atau orang cebol yang sering kita dilihat di TV. Tapi yang pasti kesaktiannya jangan ditanya, sehingga dia bisa menjadi raja dari para dedemit di situ. Hingga pada satu tengah malam, raja makhluk gaib dan para anak buahnya yang berjumlah banyak itu kembali mendatangi rumah itu. Dan perkelahian pun terjadi antara Pak Samsuri dengan para makhluk gaib itu. Sedangkan raja makhluk gaib itu terlebih dahulu hanya mengawasi anak buahnya yang menyerang Pak Samsuri. Namanya berkelahi dengan jenis makhluk gaib itu bukannya berkelahi biasa, sehingga betul-betul menguras tenaga Pak Samsuri. Walaupun pada akhirnya Pak Samsuri bisa mengatasi para makhluk gaib yang mengeroyok itu. Akan tetapi saat sang raja makhluk gaib menyerangnya, Pak Samsuri kewalahan dan akhirnya dapat ditaklukkan oleh raja makhluk gaib yang tentunya memiliki ilmu yang lebih tinggi dari anak buahnya. Pak Samsuri kemudian pingsan akibat perkelahian dengan raja makhluk gaib itu. Mungkin kalau dalam kondisi normal dan tidak kelelahan, Pak Samsuri pasti bisa mengimbangi kekuatan raja makhluk gaib itu. Roh Pak Samsuri kemudian dipaksa keluar dari raganya dan segera dibawa menghadap raja makhluk gaib itu. Rupanya sang raja itu kagum dengan kemampuan Pak Samsuri. Dia lalu menawarkan kepada Pak Samsuri untuk menjadi anak buahnya dan menjadi pimpinan yang membawahi makhluk gaib yang berada di wilayah itu. Tapi tentu saja Pak Samsuri tidak mau. Dia adalah manusia, bukan bangsa makhluk gaib. Tetapi kalau dia menolak secara terang-terangan, akibatnya juga akan fatal untuk dirinya. Lalu dia mulai berpikir untuk mencari cara bagaimana dia bisa bebas dari situasi buruk tersebut. Akhirnya Pak Samsuri mengatakan sesuatu kepada raja makhluk gaib itu dan membuat suatu perjanjian atau taruhan perjanjiannya. Kalau raja makhluk gaib bisa membakar seluruh pakaian yang ada di rumahnya, termasuk yang ia pakai di jasadnya, dia mau menjadi pengikut sang raja. Tetapi bila masih ada satu pakaian saja yang tidak terbakar, maka raja makhluk gaib harus melepaskan dirinya untuk kembali ke raganya. Kira-kira demikianlah perjanjian yang Pak Samsuri dan raja makhluk gaib itu buat dan disetujui. Secara gaib, rumah Pak Samsuri kemudian dibakar oleh anak buah raja makhluk gaib, termasuk badannya yang tergeletak di dalam rumah itu. Di saat yang bersamaan, di waktu manusia saat itu sudah pagi sekitar jam 7-an. Seorang tetangga memanggil nama Pak Samsuri dari luar rumah. Tetangga itu heran karena Pak Samsuri sama sekali belum terlihat di lahan tanah garapnya, tidak seperti biasanya. Berulang kali dipanggil, Pak Samsuri tetap tidak keluar dari rumah dan tidak ada balasan jawaban. Hal itu membuat cemas tetangganya, takut terjadi sesuatu yang buruk menimpa Pak Samsuri. Lalu akhirnya dia memaksa masuk ke dalam. Dan di situ kagetlah tetangga itu ketika melihat Pak Samsuri terbaring di lantai. Tubuh Pak Samsuri diperiksa oleh tetangga itu. Diguncang-guncangkan badannya namun tidak terlihat tanda kehidupan. Pak Samsuri tidak bernapas, badannya kaku. Tapi
Anehnya kalau orang mati kan biasanya badannya dingin, tapi saat tangannya megang tubuh Pak Samsuri terasa panas. Akhirnya tetangga itu memanggil warga yang lain untuk mengurus jenazah Pak Samsuri yang dianggap sudah meninggal. Jasadnya dibawa keluar rumah dan diletakkan di depan rumah untuk dimandikan. Semua yang mengangkat Pak Samsuri juga merasa heran. Karena tubuh Pak Samsuri terasa panas, tidak dingin, tapi mereka menganggap Pak Samsuri memang sudah meninggal. Karena tidak ada napas dan detak jantungnya sama sekali. Pak Samsuri yang dalam wujud roh juga melihat itu semua. Dia merasa sangat sedih karena dia harus mati, jauh dari tempat kelahirannya dan keluarga. Kemudian dalam kesedihannya dia kemudian berkeliling rumahnya yang sudah terbakar semuanya. Secara pandangan goib, mungkin belum saatnya Pak Samsuri harus meninggal dunia ini dengan cara demikian. Secara tidak sengaja Pak Samsuri menemukan satu pakaian yang masih utuh di antara puing-puing kayu yang menghitam karena terbakar segera saja Pak Samsuri mengambil pakaian itu dan menunjukkan kepada Raja Makhluk Goib. Dan Raja Makhluk Goib itu pun mengakui kekalahannya. Akhirnya roh Pak Samsuri bisa kembali lagi ke raga kasarnya. Tentu saja kegegeran terjadi pada warga yang hendak memandikan jenazahnya. Karena Pak Samsuri tiba-tiba bernapas kembali dan hidup, bahkan ada yang lari ketakutan karena disangka Pak Samsuri jadi mayat hidup. Untung saja baju dan celana yang dipakai Pak Samsuri itu masih belum dilepas. Melihat kondisi Pak Samsuri baik-baik saja, para tetangganya menjadi heran dan juga senang karena teman mereka bisa hidup kembali. Semua menyangka Pak Samsuri hanya mengalami mati suri. Pak Samsuri sendiri juga tidak mau memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Karena pasti agak tidak masuk akal dan sulit diterima kalau diceritakan. Tetapi sejak Pak Samsuri memenangkan taruhan tersebut, sang Raja Makhluk Goib itu pun bersedia mengikuti tunduk dan mematuhi perintah Pak Samsuri seandainya beliau membutuhkan bantuan para makhluk goib di lokasi itu. Pak Samsuri pun pernah bercerita kepada Pak Heri saat pulang ke Jogja, dia hanya minta bantuan dari Raja Makhluk Goib itu kalau benar-benar perlu saja. Alasan Pak Samsuri sederhana, kalau terlalu sering minta bantuan takutnya nanti minta tumbal. Imbalannya yang macam-macam. Seperti yang pernah terjadi, Pak Samsuri terburu-buru pergi ke suatu tempat yang jaraknya sekitar 15 km. Dan karena memang perlu sekali untuk ke tempat itu secepatnya, dia kemudian meminta bantuan dari Raja Makhluk Goib itu, yang kemudian menggendongnya di belakang punggung, dan sampai beberapa menit Pak Samsuri sudah tiba di sana. Ada tetangga yang sempat melihat Pak Samsuri seperti berjalan tapi cepat sekali. Tetangganya itu mau mengikuti Pak Samsuri tetapi tidak bisa menyusulnya. Juga pernah saat kemarau panjang melanda di daerah itu, air sangat sulit didapat. Kalaupun ada harus berjalan beberapa kilometer jauh dari lokasi transmigrasi itu. Lalu Pak Samsuri meminta bantuan lagi ke Raja Makhluk Goib untuk mencari sumber air yang bisa digunakan olehnya dan juga warga sekitar. Kemudian Pak Samsuri diberi petunjuk dari halaman rumahnya. Saat berdiri, Pak Samsuri harus berjalan sepanjang 10 langkah kaki ke arah tertentu. Pak Samsuri pun melaksanakan petunjuk itu dan benar saja. Setelah 10 langkah berjalan, tanah yang diinjak terasa agak gembur, empuk. Setelah itu Pak Samsuri menggali dengan cangkul dan akhirnya keluar air dari bekas tanah yang ia gali itu. Kemudian dibuatlah semacam kolam tanah yang bisa digunakan untuk dia pribadi dan warga sekitar. Bahkan ada juga warga yang berasal dari luar lokasi transmigrasi tersebut yang juga ikut ambil air tersebut. Itulah untuk cerita malam hari ini. Bila kalian suka cerita di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.